Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjutan malam ini habis tarawih kita di perpustakaan Masjid An-Nur bersama rekan muda kita Mas Alkaf. Siap Mas Alkaf? Siap. Alhamdulillah. Ini kita akan ngobrol-ngobrol mengenai pemuda dan sudut pandangnya. Siap, Pak. Kan Mas Alkaf ini anggota Karang Taruna RW 6 tuh RW. Juga ini habis tarawih kumpul-kumpul anak-anak remaja Masjid An-Nur. Mas Alkaf, Iya, Pak. mungkin dari sudut pandang Mas Alkaf, yang namanya pemuda ini seperti apa sih? Lalu cita-citanya apa? Lalu dilihat dengan lingkungan sekarang ini ada kendala apa? Oke, sebagai pemuda, Pak ya. Oke. Oke. Bener sih. Saya sekarang mungkin memang lagi aktif di Karang Taruna juga di lingkup RT dan RW sama biasa juga. Oke, terus ngelihat anak muda sekarang, terus ngelihat sama dari sisi lingkungan, Pak ya. Oke. Sebetulnya sih support banget, Pak. Sejujurnya support banget. Memang terkadang kendala-kendala itu hadir karena mungkin keterbatasan informasi, keterbatasan rasa cari tahunya dari kita sebagai pemuda. Karena kadang kita merasa sebagai pemuda itu merasakan adanya gap antara yang sampun tua gitu bagi istilahnya, yang sampun lebih umur daripada yang sebenarnya kalau dikulik lagi itu gak ada masalah, Pak. Dan kalaupun sama-sama ngobrol dan yang muda kepinginnya apa, mungkin yang bapak-bapaknya atau ibunya punya fasilitas apa yang bisa membantu, bisa menjadi sebuah kolaborasi yang bagus. Jadi menurut masyarakat tidak masalah, tinggal masalah komunikasi. Iya, selama ini yang sering banget saya rasain itu masalah Komunikasi. Nah, Mas, mungkin dari sisi saya agak berbeda ya. Monggo, Pak. Karena memang amat sangat berbeda zaman. Betul. Mungkin seperti kelompok saya ini kurang paham kebutuhan anak zaman sekarang. Sementara maunya seperti kita. Nah, anak muda sebaliknya tahu aja kondisi sekarang, harapan seperti sekarang. Tapi melihat figur kita ini sepertinya nggak cocok lagi. Sehingga kadang akhirnya sama-sama terus awal komunikasi angel terus akhirnya masing-masing reposisi diri. Apakah begitu? Bisa dibilang seperti itu juga, Ah. Pak. Nggak tahu ya, saya sendiri pun juga punya semacam kata-kata kalau memang ternyata kaum muda dan kaum tua istilahnya ini atau bapak-bapak ini memang ada gap dan memang sering berbenturan terkait dengan kita yang kepinginnya apa, terus melihat jenengan yang mungkin kurang tahu apa yang diinginkan anak muda, begitupun sebaliknya kayak gitu sih, Pak. Itu memang benar-benar kerasa banget. Nah, lalu kalau kita sudah tahu masalahnya, Iya. tentu kita bisa memformulasikan solusinya. Betul. Kata-kata tadi butuh sebuah komunikasi, sedangkan saya tadi memandang masing-masing mereposisi diri, sehingga ya mandek. Nah, menurut Mas Alkaf, apa tingkatan solusi berikutnya nih? Kalau saya sih, Pak ya, kalau kita menunggu yang lebih tua untuk gerak dulu kayaknya agak kurang, Pak ya. Kalau saya lebih cenderung melihat pribadi masing-masing aja sih. Kalau saya sama teman-teman Kartar, kita sih lebih sukanya memang kita yang coba naik ke atas, dalam artian kita nyoba yang nembung jenengan. Kita kepinginnya apa, kita lagi kepingin buat program apa, kita lagi kepingin ngadain apa, dari sisi RW bagaimana, dari sisi yang sepuh-sepuh gimana, didiskusikan dulu, nanti dicari dalam tengahnya itu. Lebih ke peran aktifnya anak muda sih, Pak, seharusnya kalau Gitu. Iya, karena satu tenaga kita masih punya, Pak ya. Nah, Waktu kita juga jauh lebih punya, lebih seperti itu sih, Pak. Kalau saya melihatnya, Pak. Iya, memang harus benar-benar aktif. berarti Mas Alkaf ini malah mewakili yang senior.
Gimana Pak? Sejujurnya saya punya pikiran seperti Oke, itu. apa baiknya sudut pandang Mas Atap? Iya, betul. Bagus malah, saya tangkap, oh iya berarti sudah bisa mewakili pemuda dan mewakili yang seniornya. Iya. Mas, di sini ada buku ini, Hmm. Hidup Ini Lunak Maka Betul Lah. Ini novel Ipung yang istilahnya pembangkit semangat anak muda. Di sini juga ada anak-anak muda kader Rasulullah. Nah, pertanyaan saya, ini buku, ini perpustakaan, lalu ada kaitan dengan baca. Nah, sudut pandang Mas Altaf terkait dengan pemuda sekarang ini bagaimana mengenai 3 hal itu? Buku, perpustakaan, dan baca. Kurang Pak. Kurang. Ya, kenapa? Saya sendiri juga agak mulai kurang membaca lagi. Dulu saya waktu kuliah sering baca buku, suka baca buku, apalagi novel, apalagi yang berkaitan sama seni. Saya paling suka dulu. Sekarang udah kerja juga, aduh, boro-boro kali. Dan kata Pak ya. Saya tahu. Ya, oke, kalau gitu pergeseran itu kemana? Tadi suka baca, sekarang enggak ada. Waktunya akhirnya bergeser kemana? Gadget Pak. Hah? Gadget. Gadget. Nah. Oke, saya tangkap gadget itu maksudnya ada faktor membaca atau ada tidak terkait dengan membaca? Ada. Gimana Pak ya? Sejauh ini sih memang kalau melihat dari teman-teman juga kurang membaca tentang kurang tahu kenapa. Bahkan kalaupun kita membaca di berita aja, karena sosial media kan begitu cepat Pak. Belum ngeklik beritanya aja udah banyak komen dan kayak gitu sih. Kalau itu nggak muda nggak tua sama aja. Iya juga sih, Pak. Iya. Oke Mas, kalau harapan kita tadi membaca saja sudah sulit ya, Iya, nih. apalagi pengaruh kepada menulis ya, Iya, saya pun juga lebih suka membaca sih. begitu ya. Iya. Ini, halo Mas. Lalu terkait dengan ini pemuda dan masjid, Siap. masa peribadatan. Di karakter kan ada yang Muslim, ada yang Buddha, ada yang Nasrani kan ya. Betul. Oke, Mas, sudut pandang Mas Altaf ini bisa fokus ke yang Muslim atau secara keseluruhan apa-apa? Bagaimana sudut pandangnya pemuda dan peribadatan? Monggo sih Pak, bebas saja. Jadi, oke, kalau Muslim kan gini keluhan orang tua. Ada nongkrong di endi wae sholat kamu. Apa jawabannya Pak? Itu sulit. Apa cerita apa adanya? Iya. Gak tahu Pak ya. Gini, oke saya tanya. Monggo. Apakah masjid itu sesuatu yang sakral, membosankan, menakutkan, sehingga terus ogah-ogahan? Atau justru takut ke masjid? Takut sih. Nah, Nah, saya sejujurnya kan Nino pun mungkin agak sering diajak Mas Ari lah kayak ke masjid kayak gitu. Saya pun memang sadar diri juga, saya memang mungkin ya kurang untuk waktu ke masjidnya. Lepas dari aktivitas saya juga, kalaupun di rumah mungkin nggak bakalan kesini kalaupun nggak bulan Ramadan dan segala macamnya. Kurang tahu ya Pak ya, kenapa Pak ya? Mungkin lebih ketakut itu tadi sih Pak. Takut karena kita merasakan bahwa masjid ini terlalu sakral, kaku, terus ada sosok-sosok yang pemarah dan segala macamnya mungkin yang agak sedikit membuat takut kayak gitu-gitu. Jadi ya tidak nyaman ya. tidak nyaman juga. Betul. Oke, bagus, itu tentu koreksi buat kami ya. Tapi sadar Mas, bukan takut karena nanti dianggap soalim. Sejujurnya iya juga sih. Maksudnya gini, saya juga kepingin kan ibarat soal agama kan pribadi Pak, dan segala macam. Cuman iya benar itu tadi juga ngelihat lifestyle-nya anak muda sekarang terus dengan yang tiba-tiba saya aja Pak, ketika saya aktif Ramadan aja di masjid aja itu masih diejek. Oh pun sembahyang Gitu waktu Ramadan aja dan segala macamnya. Saya mengaku itu dan memang ya mumpung lagi flash sale pahala gitu. Kayak gitu. Jadi bodo amat. Ada sisi bodo amatnya tapi ada sisi dipikirin juga. Ya.
Ya memang kalian masih masa ya, bisa terombang-ambing karena omongan Betul, orangnya. betul, Karena betul. sebenarnya itu kan hak kita kan. Diri sendiri Oke, aja. oke. Halo Mas. Eh, jadi kalau tidak apa ya, istilahnya sedikit sekali urusan dengan masjid. Lalu kalau terkait dengan kewajiban ibadah kan itu tetap sebuah kewajiban. Nah ini dijalankan di mana? Kalau saya kondisional itu, ya saya juga nggak mau bohong, ada bolongnya juga, dan ada masalahnya juga. Ya kalau saya melihat saya lagi ada di mana itu saya lakukan juga. Selama saya itu masih bisa Pak ya. Bahkan kalaupun di luar atau di rumah teman saya ada masjid pun ya saya selalu di masjid itu. Ya Mas. Nah, jadi lalu mengenai Asyari tertarik tadi Mas Altaf, saya ingat sekali dulu sempat lebih fokus kepada suka atau jiwa seni. Ya. Kenapa ini katakanlah masjid ini memfasilitasi penuh, RW memfasilitasi penuh. Kenapa tidak istilah total di situ? Mungkin gini sih Pak, saya memang suka terhadap seni dan isinya, cuma memang saya bingung untuk mempresentasikan itu di lingkungan saya. Jujur dulu saya adalah tipikal orang yang saya pulang ke rumah untuk tidur. Saya tidak ingin organisasi, saya tidak ingin ikut berkecimpung di lingkungan RT, tapi bahkan kalau dan segala macam. Terus barulah dari mas-masnya kayak ngasih tahu ini itu. Karena saya juga sebenarnya di luar kan udah ikut organisasi juga, dan itu sangat aktif dulu waktu sekolah. Waktu kuliah, akhirnya kayak ya udahlah saya lebih fokus di sana. Saya justru malah ini baru tahun kelima atau keenam saya di organisasi ini. Kayak gitu. Ya mungkin lebih ke bingung mempresentasikan kesukaan saya, sama udah terlalu jauh maksudnya saya kayaknya sekarang sama seni. Saya pun juga sudah nggak berkecimpung lama, jadi udah bingung mulai dari mana, udah nggak lama nggak berkecimpung juga, akhirnya kayak ya udahlah kita nyandak yang lain aja. Sekarang pun saya kan di Qatar bagian humas. Saya bagian humas, saya bagian yang mengelola Instagram feed dan segala macamnya, konten-konten. Mungkin itu akhirnya sisa seni saya yang bisa saya sumbangkan ke Rewin. Kayak gitu, saya bikin konten, saya bikin video yang mengelolakan ininya, menggambarkan karena Rewin keluar. Oh iya, ya Mas. Tadi saya tangkap bukannya dulu tuh Mas ini introvert ya, enggak ya? Enggak. Karena kita organisasi di luar ya. Beda ya. Kita sih tangkap Mas Aldi termasuk introvert. Ternyata hanya karena di kampung sini tidak aktif, tapi di luar aktif ya. Betul. Nah, sekarang ke depan Mas, tadi masalah mengekspresikan komunikasi. Karena jelas-jelas RW maupun masjid ini memberi kemudahan, memfasilitasi, tinggal kita bagaimana tadi kesulitan bagaimana mengekspresikan itu ya. Nah ini memang sama masalah di mana-mana. Kalau kita secara individu memang sulit, tapi harus buat tim dulu memang. Betul. Nah ini menurut masalah apakah ini sulit membuat tim yang ada di angan-angan masalah? Untuk membuat sebuah program itu maksudnya mudah sih Pak sebenarnya. Kalau melihat Karang Taruna sekarang Pak ya, kita ambil contoh itu aja, itu permasalahan yang terjadi itu sekarang kita bukan lagi di orang Pak, tapi lebih ke kita sudah mengalami program kerja yang begitu monoton. Maksudnya kita butuh pembaruan dan segala macam. Ini kan periode ketiganya Mas Aziz Ketua Latar, itu kita mulai banyak program-program baru, kita mulai banyak rencana-rencana baru di tahun ini. Saya tahu memang masjid bahkan RW pun juga sangat-sangat support. Bahkan di bulan Ramadan ini rencana mau ada 4 atau 3 agenda yang bakalan mengajak kolaborasi dari Irma yang mewakili dari masjid, atau nanti coba menembus takmiran dan segala macam. Kayak gitu, aman aja sih Pak. Sejauh ini memang udah ada plan, cuman memang itu tadi kita butuh waktu buat komunikasi, menyampaikan dan segala macam. Iya, Mas terakhir kalau Mas matanya humasnya Karang Taruna, saya mau komentari dari sisi saya ya. Monggo Pak. Saya baru tahu kemarin itu di
drive-nya Kartan itu ternyata banyak sekali file aktivitas Kartan yang selama ini saya tidak tahu. Apa berarti selama ini ya sudah ditaruh di situ. Sedangkan generasi saya ini maunya kan dikirimi di WA, grup WA. Ini gimana? Aduh ini sejujurnya ini dari hati banget ini Pak. Saya tuh pernah Pak waktu Agustusan. Agustusan itu saya aktif Pak di Instagram. Saya selalu ngasihkan rundown, saya ngasihkan list jadwal tanding, saya ngasihkan foto-foto dokumentasi di sana semua. Tapi tiba-tiba ada satu ibu-ibu datang ngomongin ke saya, yang kamu tuh kalau nge-share jangan di Instagram aja, masanya terbatas, lebih baik ke WhatsApp yang orang-orang ini lebih bisa lihat. Jangan seperti itu hanya. Saya mikirnya kan kalau WhatsApp kan harus nge-save nomor dulu baru melihat Pak. Maksudnya kan lebih sebenarnya malah lebih sedikit masanya WhatsApp daripada Instagram. Tapi memang saya baru sadar akhir-akhir ini emang iya sebenarnya di Rewin itu kita juga punya masa yang di WhatsApp istilahnya kayak gitu. Dan saya masih belum menemukan formula yang pasti Pak untuk ke WhatsApp ini seperti apa. Cuman kalau yang sudah saya lakukan saat ini, setiap postingan yang sifatnya bisa membantu menambahkan citra atau mungkin memberitahukan orang-orang terkait aktivitas Qatar, sebenarnya share ke Mas Aril share ke grup WhatsApp RW seperti itu untuk alurnya ya, karena kan di RW kan lebih luas maksudnya kayak gitu, dan RW pun juga punya bidang humasnya sendiri, Qatar punya bidang humasnya sendiri kayak gitu. Iya Mas. Seperti itu sih. Apapun kita saling mengisi ya. Iya. Jadi gini, saya benar tadi berarti belum ada rumusan bagaimana supaya mudah tidak ditaruh di IG. Tentu orang yang aktif akan mencari. Betul. Padahal di masyarakat kita nih maunya dikirimi, tidak aktif, dia pasif. Tapi kalau dihitung grup WA di Rewin itu banyak sekali, itu juga efektif sebenarnya. Nah sekarang bagaimana dicari jalan ya, cukup ditaruh tapi akhirnya juga nge-link ke WhatsApp gitu Pak. Iya Pak. Aduh ini harusnya meta ini bisa. Oke. Mas, berikutnya ini saya termasuk kalau masalah seleb mengikuti saya juga itu. Iya, saya ini apapun yang saya lihat menarik pasti saya tulis atau saya rekam. Ya, lalu saya upload. Kalau ndelok pojok guys terserah. Ya. Nanti ya. Nah, pokoknya setiap momen itu bagi saya memunculkan sebuah kreativitas ya. Lalu saya taruh di situ, lalu saya buat sejarah di situ. Dan itu sebenarnya saya dari dulu sebenarnya begitu mendengar Mas Altaf suka drama, saya sebenarnya juga suka di situ. Cuma saya nunggu teman-temannya akan jadi enggak? Oh ternyata jadi. Jadi emang, tapi saya tetap secara pribadi, ya tetap saya selalu apapun. Seperti sekarang ini, apa idenya bersama misalnya cocok kayak jalan. Saya menulis, bikin grup, menulis, ya jalan. Bersama tertatih-tatih. Iya. Apa? Gimana menurut sampean? Aduh, iya sih Pak. Kalau gini sebenarnya waktu kapan hari yang waktu jenengan sanjang ke pulau waktu cobalah seninya dibawa ke Rewin misalnya seperti itu Pak ya. Pernah saya terus di dalam seni itu Pak sebenarnya ada dua tipe kalau orang. Yang pertama memang jiwanya dia di kesenian. Kalau saya, nah ada lagi yang artistik sama non artistik. Kebetulannya saya ini orang non artistik Pak. Jadi saya event organizer-nya. Jadi saya memfasilitasi teman-teman untuk pentas lebih seringnya seperti ini. Untuk membuat sebuah gerakan teatrikal, membuat sebuah gerakan tari, membuat sebuah gerakan pantomim. Saya agak sedikit kurang di bidang ini sebenarnya. Nah, itu yang sebenarnya saya juga ingin saya minta tolong teman-teman saya yang masih aktif atau gimana nanti itu sempat saya pikirkan cuma di pikiran aja sih Pak. Saya bertengkar sama pikiran saya sendiri. Aduh ini gimana ya kayak gitu sih lebih tepat. Ya Mas, sebenarnya wadah kita ada banyak, tinggal komunikasi, menuangkan pikiran kita ya. Tentu konten akan muncul. Kalau sudah dituangkan pasti sudah dimulai suatu langkah. Gitu. Jadi, Mas, saya kembali kepada
selalu saya pesan kepada siapapun bahwa yang terlintas di pikiran kita itu tidak pernah akan terulang. Jadi segera tulis, segera wujudkan, meskipun itu sekedar kata. Saya ketika menulis sesuatu itu langsung saya tulis sebuah kata. Ini perkara tahun depan baru saya ingat, terus saya lanjutkan menjadi kalimat, jadi itu urusan nanti. Waduh. Nah ini terkait dengan sama tadi, saya yakin jiwa itu muncul dan ada banyak pemikiran. Ya tinggal jangan sampai terlewatkan. Ya gimana? Minimal sebuah agenda itu habis kan, mencatat apa sih bisa. Takut kehilangan momennya Pak ya. Nah itu kan kita banyak urusan. Bergeser ke situ lupa aja kan. Lupa, Pak. Nah gimana menurut sampean? Coba apa ya? Saya pikir. Aduh, ini udah lama sekali saya udah terjun di dunia seni lagi. Kayak gitu ya. Iya. Tapi enggak apa-apa lah, coba nanti. Sebenarnya saya kepingin juga sih Pak, kayak gitu itu. Karena memang kayak Rewin nih apa sih paling seninya sih, kalau nggak seni musik, seni tulis, seni lukis kayak gitu. Karena kita yang namanya seni perang. Seni perang. Oh, saya yakin banyak, cuman belum Iya. dipancing. Belum dipancing aja, belum dipancing. Sama dengan Pak RW, bagaimana kalau Agus Susan kan selalu bikin acara yang beliau. Terus itu. Pak. Ini saya juga sebenarnya banyak hal terpikir oleh saya. Saya pun juga main Pak di sana. Nah, apalagi. Cuman bagaimana lebih menyempurnakan. Betul. Gitu. Tapi ada kendala begini Mas. Seperti saya tahu si Mas Ferry itu sejarahnya di radio, di seni peran ya. Tapi ketika dia menghadapi orang lain yang lebih senior, dia istilah sepertinya terbatasi. Nah saya tidak ingin. Kalau saya ingin siapapun harus bisa mengupload apa yang dari pikiran. Lebih bebas lagi. Lebih bebas ya. Kita hanya bagaimana presentasi itu menjadikan lebih bagus. Gimana? Lanjut seperti itu? Bismillah ya. Bismillah. Coba. Ini kan kebetulan di Karang Taruna ini kita lagi ada bidang baru Pak. Dulu namanya itu minat bakat. Terus melihat kondisi dan segala macamnya, akhirnya kita pecah jadi dua. Yang satunya minat bakat olahraga, satunya kesenian. Coba nanti saya masuk melalui keseniannya Qatar untuk buat wadahnya kecilnya dulu. Kita pikirkan keresahan kita, barangkali kita punya keresahan yang sama, bisa dibawa ke next level dalam artian ngobrol ke RW. Coba. Karena menurut saya juga kalau nggak diulis enak. Sama ini masalah saya nggak tahu, saya pengen tahu pendapat seorang pemuda masa abad ini ya. Kalau saya dimanapun tidak membatasi pada peran organisasi. Katakanlah ada bidang-bidang muda. Ketika ada anak muda ingin menyalurkan sesuatu, tapi itu nggak cocok dengan topiknya, bisa aja lintas mana dengan siapa yang paling cocok. Kalau seperti itu, ya, kan bersama gimana? Tetap ini ada batasan organisasi. Betul. Ya. Tapi istilah ya etika organisasi. Tapi satu sisi ini bisa menjadi sebuah hambatan. Nah, gimana bersama? Saya sejujurnya juga tipikal orang yang fleksibel Pak, sama kayak gini. Maksud saya, oke, kita hidup di organisasi. Kalau ngomongin seni ya sama anak seni, kalau ngomongin olahraga sebenarnya, kalaupun ternyata dia anak humas tapi dia nggak suka olahraga atau dia anak humas tapi suka seni, ya nggak apa-apa juga. Gitu. Cuman menurut saya kalau startnya dari seni dulu, tapi nanti coba diteruskan ke anak-anak yang lain, mungkin start awalnya atau improve awalnya jauh lebih baik. Kalau menurut saya, jadi kayak kalau tiba-tiba saya langsung buka obrolan ke semua kan maksudnya kan itu takutnya wah ini humas kayak gitu. Lebih ke ayo kita ngobrol sama anak seni dulu ya, apa punya ide kayak gini, nanti anak seni dulu follow up, aku bantu pancing juga gitu. Kalau sistem kerja saya biasanya seperti itu sih. Betul. Kayaknya Mas Arta, Terima kasih ini banyak. sebentar, saya masih belum. Oh, masih belum. Monggo. Jadi satu dari awal tadi saya tangkap, saya sebutkan dari awal tadi. Monggo. Mas Arta ini kok lebih mewakili para senior. Waduh. Kedua, dari tadi kita bicara kok selalu muncul kendala, hambatan. Jadi pertanyaan saya sekarang,
apa yang sekarang bisa dibanggakan oleh seorang pemuda di lingkup RW, di lingkup RMA, silakan. Apa menjadi sebuah kebanggaan pemuda di Qatar maupun di RW sekarang ini? Sekarang yang sudah ada. Waduh, ini nih agak nih kita sekarang sudah menjadi organisasi yang by data. Gitu. Jadi setiap kinerja, setiap program kerja, dan setiap apa yang kita rencanakan itu semuanya kita hitung poinnya, dan kita bakal menjadikan itu sebuah evaluasi. Kenapa program ini tidak jalan, terus kenapa program ini jalan tapi tidak sesuai dengan apa yang ditulis, atau program ini kenapa kok nggak jadi, atau kenapa program ini berjalan dengan lancar, kayak gitu. Bagus. Ini kayak kampanye kemarin ya. Debat capres. Oh, debat capres. Saya itu selalu by data. Bagus. Iya. Pak. Hanya saja kadang saya melihatnya atau mempertanyakan itu bagus, tapi betul-betul memang itu tidak juga menjadi hambatan tersendiri. Maksudnya gimana? By data. Iya. Ini program sudah disiapkan. Tiba-tiba muncul insidental acara lain. Ini realisasi, ini realisasi. Nggak apa-apa aja sih. Oh, tidak ada masalah. Fleksibel. Oh, tetap fleksibel. Saya tuh sebenarnya kalau ngomongin sesuai yang ditulis, saya tuh sebenarnya cuma punya kewajiban 1 bulan itu upload konten Karang Taruna di IG itu cuma 1. Cuman karena saya melihat kayak itu potensi yang masih harus bisa ke anak Qatar lain. Bukan yang bisa aku pantik buat kata-kata yang mungkin udah saya upload aja. Kayak gitu. Even masih saya gitu ya. Kita masih bisa aktif main-main, ayo. Terima kasih banyak masyarakat, tapi semangat tetap yang lebih kita tetap yang kurang kita sempurnakan, apalagi itu sudah by data. Jadi ini sejarah sudah terekam ya di dunia maya ini. Oke, makasih. Terima kasih banyak. Oke, assalamualaikum.